berdiri di atas pendapat ashabul hadis wa sunnah bahwa sesungguhnya mengangkat imam itu hukumnya adalah fardu, khilafan li firqatin minal khawarij, berbeda dengan pendapat khawarij. Siapa khawarij itu? Wahum ashabu najdah al-haruri. Ashabu najdah al-haruri. Apa pendapat al-khawarij? Za'amu annal imamah laysat bifardin wa innama 'alan nasi iqamatu kitabillah wa sunnati rasulih wa la yahtajuna ila imamin. Orang khawarij mengatakan bahwa imamah khilafah itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah menegakkan Quran Sunnah. Yang penting hukum Islamnya bisa jalan, tidak perlu kepada adanya imam. Wali firqatin minal ibadiyah za'amat anna dzalika tatawwu'un. Atau ada juga dari kelompok yang disebut kelompok ibadiyah, itu berpendapat bahwa menegakkan khilafah itu hanya sunnah saja. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata saya mendapati fakta ini, berarti orang yang mengatakan yang penting ajaran Islamnya aja bisa tegak, soal bentuk negaranya apa, itu kata Imam Abul Hayyan Al-Andalusi, itu adalah perkataan orang Al-Khawarij. Khawarij kita tahu satu di antara firqah yang 72, artinya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan silahkan lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, di firman Allah yang berbunyi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu Imam Ibnu Katsir mencantumkan perkataan Imam Qatadah. Qala Qatadah bihadhil ayat allamallahu subhanahu wa ta'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an la taqata lahu bihadzal amri illa bisultanin. Dengan ayat ini kata Imam Qatadah, Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa Nabi tidak akan mampu untuk melaksanakan keseluruhan ajaran Islam illa bisultanin, kecuali dengan adanya sultan. Sultan yang dimaksud adalah al-khilafah atau al-imamah atau al-imarah. Jadi berbeda dengan pendapat Khawarij, yang penting adalah isi dari ajaran Islam itu bisa ada. Tentang negaranya apa, itu bisa dibuat macam-macam katanya. Padahal menurut ijma para sahabat bahwa khilafah itu wajib hukumnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjamin dilaksanakannya keseluruhan hukum Allah. Karena hukum Allah hanya akan bisa tegak di dalam negara dengan model khilafah, bukan yang lain. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi saya menanggapi pernyataan beliau berdasarkan dalil-dalil dari para alim ulama, dan justru sebaliknya saya menyayangkan sekali ketika beliau menyimpulkan hasil bahsul masail para alim ulama yang menyimpulkan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 paling tidak yang saya catat, tidak mencantumkan dalil itu diambil dari kitab apa. Harusnya beliau ketika mengatakan Jokowi sebagai khalifah, itu dalilnya sebutkan. Menurut hasil basul masail dalam kitab ini juz sekian, halaman sekian itu disebutkan. Ya, atau misalnya
beliau mengatakan Islam tidak mewajibkan suatu bentuk negara tertentu, karena yang terpenting adalah Islamnya bisa tegak. Mestinya beliau mencantumkan ini tertulis dalam kitab ini, dalam kitab ini, dalam kitab ini, sebagaimana saya melakukan jawaban, maka disebutkan kitabnya. Nah, terakhir jamaah yang dirahmati Allah, kata beliau bahwa NKRI ini kan sering banget disebut ya, NKRI harga mati. Jadi udah nggak bisa ditawar-tawar ini. Setiap gerakan yang mengancam NKRI wajib ditangkal, karena akan menimbulkan mafsadah dan perpecahan umat. Mudah-mudahan yang dimaksud NKRI oleh beliau ini bukan khilafah yang dimaksud. Karena demi Allah, khilafah justru akan sangat menjaga NKRI. Ketika NKRI dimaknai sebagai batas wilayah negara Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke itu, maka sungguh hanya khilafahlah yang punya konsep agar keutuhan negara itu tidak boleh dirongrong atau diambil sama pihak lain, dan dihargai sejengkal tanahnya pun untuk dipertahankan dengan jihad, matinya syahid fisabilillah. Seandainya di Indonesia tegak khilafah dari dulu, maka Timor itu nggak mungkin lepas. Diserahkan dengan referendum yang menjadi maunya Amerika dan Australia sehingga lepas. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan nanti pada saatnya Allah mentakdirkan khilafah mudah-mudahan tegak di Indonesia, saya yakin dalam hitungan bulan itu Timur diambil lagi, dan Timur lepas dari Indonesia itu bukan karena khilafah, justru karena demokrasi. Itu satu. Yang kedua, kalau yang dimaksud dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu artinya Indonesia yang berdaulat, tidak diintervensi oleh asing, baik dalam ekonomi, budaya, politik, dan yang lainnya. Kalau yang dimaksud adalah itu, bukankah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ketika Indonesia tidak dalam bentuk khilafah, apa coba yang independen di Indonesia ini? Ekonomi kita nggak berdaulat, di bawah tekanan negara-negara penjajah. Budaya juga hancur-hancuran, politik juga sama. Jadi apa yang lantas dipersoalkan? Justru saya sepakat, apa yang mengancam NKRI memang harus harus ditangkal, tapi yang mengancam NKRI ini menjadi salah ketika itu dialamatkan kepada khilafah. Justru yang mengancam NKRI itu adalah demokrasi, sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme.